Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jami Al Muharram, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala ahkamul mauludi. Hukum yang berkenaan dengan bayi yang baru dilahirkan. Terkait dengan ini pengarang mengatakan wahia katsiratun. Jadi hal-hal yang terkait dengan hukum anak yang baru dilahirkan itu begitu banyak permasalahan hukumnya, ya. Tapi tidak semua diuraikan di sini. Beliau mengatakan ahammuha ma ya'ti, yang paling pokok, ya, yang paling dianggap penting akan diuraikan dalam bahasan ini. Yustahabbu lil walidi ay yu'adzina fi udhunil mauludil yumna. Disunnahkan bagi seorang ayah untuk mengazankan di telinga anak yang baru dilahirkan, yaitu pada telinga yang kanan. Wa tuqamus sholatu fil yusra hina yuladu, dan diikomahkan seperti ikomahnya sholat pada telinga yang kiri ketika anak dilahirkan. Nah, ini merupakan sunnah hukumnya, bukan wajib, ya, tapi ini merupakan sunnah. Jadi menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, beliau membuka bahasan ini dengan disunnahkannya mengazankan di telinga yang kanan bagi bayi yang baru lahir dan diikomahkan pada telinga yang kiri. 5 rawa Abu Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani hina waladathu Fatimatu. Alasan dari Dr. Wahbah mensunnahkan hal tersebut berdasarkan riwayat hadis dari Abu Rafi' bahwa Nabi Muhammad mengadzankan di telinga Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu, ketika Hasan dilahirkan oleh Fatimah Az-Zahra. Ya, itu landasan dalilnya. Wali khabar Ibnu Sunni anil Hasan ibni Ali marfu'an. Yang kedua landasannya adalah hadis, ya, Ibnu Sunni dari Hasan bin Ali yang diriwayatkan secara marfu', di mana dikatakan di sana apa? Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama bil yusra lam tadurrahu ummus sibyan aitabi aminal jin. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, ya, anak bayi, lalu dia mengadzankan di telinganya yang kanan dan diikomahkan pada telinga yang kiri, maka bayi tersebut tidak akan dapat, ya, dimudalkan oleh ummus sibyan, ya. Jadi tidak akan memberikan bahaya kepada bayi itu ummus sibyan. Nah, di sini oleh penulis dia apa? Ummus sibyan at-tabi'ah minal jin. Yaitu biasanya ketika bayi dilahirkan ada makhluk Allah yang namanya jin itu mengiringinya. Nah, itu untuk menghindari, ya, pengaruh dari ummus sibyan, maka Rasul, ya, memerintahkan untuk mengadzankan di telinga kanan dan mengikomahkan di telinga kiri.
Begitupun dari riwayat Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulida wa aqama fi udhunihil yusra. Jadi Nabi Muhammad mengazankan di telinga Hasan bin Ali di hari kelahirannya dan mengikomahkan di telinga yang kirinya. Ya, ini landasan ya orang-orang termasuk di Indonesia itu kalau ada anak yang baru lahir maka bapaknya, ayahnya itu diminta untuk segera mengazankan di telinga kanan dan mengikomahkan di telinga kiri. Wa yusannu ayyakula fi udhunil mauludil yumna, dan juga disunnahkan untuk diperdengarkan pada telinga kanan bayi yang dilahirkan, yaitu dibacakan ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Jadi inni u'idzuha, sungguh aku meminta perlindungan ya kepadamu wahai Allah terhadap anak ini, wa dzurriyyatiha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, ini mungkin di kita tidak umum nih. Artinya jarang yang mengamalkannya, padahal ini penting. Jadi ketika anak dilahirkan ya, bukan hanya diadzankan di telinga kanan dan diikomakan di telinga kiri, tapi juga dibacakan ayat inni u'idzuha bika ya wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini apa? Ini bentuk permohonan pada Allah, minta perlindungan agar anak yang baru dilahirkan ini ya terbebas dari pengaruh setan yang yang terhina itu ya, ar-rajim, yang terrajam gitu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain gitu ya. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Ibnu Zain dibacakan pada telinga bayi yang baru lahir apa? Surah Al-Ikhlas. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini merupakan apa? Upaya menanamkan ketauhidan. Jadi suara yang pertama kali bayi dengar itu suara ketauhidan. Karena di dalam azan juga ada ketauhidan ya. Lalu di dalam surah Al-Ikhlas ada ketauhidan, dan pada ayat inni u'idzuha bika itu merupakan permohonan doa kepada Allah agar anak yang baru dilahirkan ya ini terhindar dari syaitan yang terkutuk. Gitu. Karena godaan syaitan itu berat ya. Gitu. Godaan syaitan nggak berat. Maka mudah-mudahan dengan begitu ya, dengan azan yang baru suara yang pertama kali didengar, iqamah suara yang pertama kali didengar, Al-Ikhlas yang pertama kali didengar, lalu ayat yang memohonkan perlindungan kepada Allah itu yang didengar, ya, ini akan memberikan banyak pengaruh pada perkembangan anak-anak kemudian, ya. Nah, ini kan apa bisa anak mendengar, ya, memahami, ternyata memori yang Allah berikan kepada manusia luar biasa itu. Ya, kita buktikan ketika anak sudah mulai pandai berbicara, itu kata-kata yang dulu dia rekam, begitu lama dia rekam, itu keluar semua, ya, karena memang chipnya kuat sekali itu. Makanya termasuk ya ulama melarang kita untuk mengasuh anak, lalu ada suara-suara yang nggak layak, ya, sebab itu akan masuk dalam memorinya. Ya, umpamanya maaf ketika ibu menyusui sambil menonton televisi, ya, acara-acara yang mungkin ya kurang layak, ya, itu pendengaran anak kuat sekali rekamannya, ya. Jadi secara sains pun itu bisa dibuktikan ya bahwa
chip yang dimiliki oleh manusia, daya ingat itu sungguh luar biasa gitu ya. Wa yusannu ayyuhannikal mauluda bitamrotin, dan juga disunnahkan untuk mentahnik ya, mentahnik anak bayi yang baru dilahirkan dengan 1 butir kurma ya. Nanti bagaimana mentahnik ini apa? Bi antamdagha ya, yaitu dengan mengunyah ya, mengunyah kurma tadi, kemudian wa yudilluka biha dakhila famihi, dan mengoleskannya itu ya dengan kurma yang sudah dikunyah tadi bagian dalam mulutnya ya. Wayab tahu pamahu, dan atau wayub tahu pamahu, mulut anak bayi tersebut dibuka hatta yanzila ila jawfihi min hasyai'un, sehingga rasa korma itu masuk ke bagian dalam, ke rongga tubuhnya gitu. Nah, bahkan kata Wahbah Zuhairi, fa'ilam yakun tamarun, kalau ternyata memang tidak ada korma, ya pakai yang manis-manis, madu umpamanya ya, pakai madu kemudian diberikan di bagian mulut si bayi gitu. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Musa ya, di mana Abi Musa mengatakan ulida li gulam ya, aku diberikan karunia oleh Allah yaitu seorang anak bayi. Fa'ataitu bihin Nabiya SAW, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, fasammahu Ibrahim, lalu Rasul menamakan anakku itu Ibrahim, wa hannakahu bitamrotin, dan Rasul mentahniknya dengan 1 butir kurma. Jadi Rasul Rasul kunyah kurma tersebut. Nah, setelah hancur kemudian kurma tadi dimasukkan ke mulut bayi. Itu namanya tahnik. Ya, mungkin di kita sudah jarang yang melakukannya ini. Ini merupakan sunnah dan hadisnya sahih. Ya, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul memperlakukan seperti itu. Ya. Bahkan Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan wada'a lahu bil barakati ya. Nabi kemudian mendoakan bayi tadi bil barakati, untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Tabarukan itu ada berarti di sini. Ditabarukan kepada Rasul, jelas Imam Bukhari mengatakan itu. Ya, jadi kata Abu Musa kemudian dia minta ke Rasul mendoakan. Gitu. Kenapa mendoakan bil barokah? Ya, agar mendapatkan keberkahan. Wa dafa'ahu ilayya. Kemudian Nabi menyerahkan anak tersebut kembali kepadaku, kata Abu Musa. Wa kana akbar waladi Abi Musa ya. Dan itu merupakan anak sulungnya Abu Musa. Ya. Nah, ini praktek tahnik ya. Tahnik itu sekali lagi sunnah. Nah, ini kenapa dibawa kepada Rasul? Karena Rasul ya orang yang mulia ya. Maka di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, itu masih itu mencari kiai orang soleh ya, si bayi dibawa kemudian diminta untuk ditahnik ya, ditahnik sambil didoakan gitu. Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan ya dari orang yang soleh tadi gitu. Warawa Anasun ya, kemudian Sayyidina Anas meriwayatkan, ini beliau bercerita, "Dhahabtu bi Abdillah bin Abi Talhata ila Rasulullah SAW hina wulida." Kata Abdullah bin Abbas, aku pergi, maksudnya aku mendatangi Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abi Talhah yang masih bayi. Jadi hina wulida,
ketika Abdullah ibnu Abi Thalhah dilahirkan, maka kata Abdullah ibnu Abbas, beliau membawanya kepada Rasul. Faqala, lalu Rasul bertanya, hal ma'aka tamrun, apakah engkau membawa kurma? Qultu, ya, kata Abdullah Abbas, na'am, iya. Fanawaltuhu tamarat, maka aku menyerahkan, ya, beberapa kurma kepada Rasul. Ya, falakahunna, lalu Rasul mengunyahnya. Thumma fagharrafahu, kemudian Rasul, apa itu kalau kita lihat burung memberikan makan kepada anaknya, nah itu Rasul begitu kan. Jadi dari mulut Rasul dilepehkan, ya, kurma yang sudah halus tadi ke mulut bayi. Tuh. Tsumma majjahu fihi faja'ala yatalammazu. Ya, jadi Nabi tumpahkan tuh kurma yang udah dilumah tadi, lalu bayi tadi yatalammaz itu seperti menghisap gitu, ya. Faqala Rasulullah SAW, habbal ansar at-tamar, ya, orang-orang Ansar menyukai kurma gitu. Wasammahu Abdullah, kemudian Nabi menamakan anak Abu Thalhah itu dengan nama Abdullah, ya. Nah, ini sunnah, ya, ini termasuk sunnah Rasul. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kemudian hal lain, ya, yang disunnahkan ketika ada bayi yang baru dilahirkan adalah wayundabu ayyuhannal walida, dan disunnahkan untuk mengucapkan selamat kepada orang tua si bayi. Ya, ini kalau kita mungkin umum, ya, artinya ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang diberikan karunia, ya, yaitu bayi, maka disunnahkan untuk memberikan tahniah. Yuhanna, ya, diberikan apa? Tahniah, ucapan selamat. Ya. Bagaimana ucapan selamatnya? Ya, kalau bahasa Arab begini, barakallahu laka fil mauhubi laka. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untukmu dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia ya boleh juga, ya. Gitu. Tapi kalau diajarkan dalam agama kita itu dengan ucapan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba, dan mudah-mudahan engkau mau bersyukur kepada yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha asyuddah, mudah-mudahan bayi ini mencapai usia dewasa, ya, mencapai usia baligh. Nah, itu artinya apa? Mudah-mudahan bayi ini terus tumbuh, ya, sampai nanti usia baligh. Wa ruziqta birrahu, dan mudah-mudahan engkau diberikan rezeki dalam bentuk baktinya anak kepada orang tua. Ya. Ini menjadi penting doa ini. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua selain baktinya anak kepada orang tua. Ya. Itu sesuatu yang paling mungkin nikmat yang paling tinggi. Ketika kita mendapati anak-anak kita itu bakti kepada orang tuanya. Ya. Bagi di era sekarang, kalau kita perhatikan mungkin kurang doa ini. Ya, banyak anak yang durhaka pada orang tua, boleh jadi, ya, diantaranya memang karena orang tua malas berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh, dan boleh jadi dulu ketika anak dilahirkan, ya, tidak ada orang-orang yang mendoakan agar anak ini menjadi anak yang soleh, ya, itu. Karena begini Pak, masalahnya apa? Dalam agama kita itu berbakti pada orang tua belum selesai sebelum anak meninggal. Ya. Walaupun orang tua udah meninggal, tetap wajib untuk bakti pada orang tua.
gitu ya. Di sana apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah memerintahkan ya agar kalian hanya menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, itu. Mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Arab di situ redaksinya ihsana. Ihsana itu isi masdar. Isi masdar dalam gramatika bahasa Arab la taqtarin bi zamanin wad'an. Tidak terikat oleh waktu. Kalau fi'il madhi masa lalu, fi'il mudhari masa kini akan datang. Fi'il amr itu masa sekarang, ya. Tapi kalau bentuk masdar la taqtarin ya bi zamanin wad'an, tidak terikat dengan waktu. Berarti apa? Ayat tersebut mengingatkan bahwa bakti kepada orang tua tidak dibatasi oleh waktu. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, anak tetap wajib bakti kepadanya. Bagaimana baktinya? Kalau umpamanya kita punya rezeki, kita sodakohkan, kita infak, fisabilillah, niatkan untuk orang tua sampai. Karena Nabi juga pernah ditanya, ya Rasul, ketika ibuku meninggal, ibuku belum sempat haji, bagaimana ini? Bisakah saya menghajikannya? Kata Rasul, silakan. Silakan berhaji, niatkan untuk ibumu, pahalanya sampai. Itu hadis sahih, ya. Itu merupakan bakti. Yang di sini apa? Didoakan Pak, waruzikta birrahu, mudah-mudahan engkau diberikan rezeki dalam bentuk bakti anak kepada orang tua. Ya. Wa yaruddu huwa 'alal muhanni, dan yang diberikan ucapan tersebut hendaknya membalas kepada orang yang memberikan selamat, fayaqulu, dengan mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, ini Islam tuh indah bener tuh. Jadi ungkapan-ungkapan yang diajarkan Rasul itu Masya Allah. Jadi ketika orang mengucapkan selamat ya dengan ungkapan-ungkapan doa dan sebagainya, kita diminta untuk menjawab barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Wa baraka alaika, ya. Dan Allah memberikan keberkahan atasmu. Dulu ada yang pernah nanya nih, kok yang satu pakai laka, yang satu alaika? Di mana bedanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Maknanya sama aja. Kok dibedakan? Kalau barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan hal-hal yang baik yang kamu dapatkan. Itu laka. Tapi wa baraka alaika, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atasmu. Apa artinya? Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak membuat dirinya senang, ya, sesuatu yang bentuknya ujian, mudah-mudahan ujian itu pun dipenuhi keberkahan. Ya, tuh, makanya dua kalimat tuh, barakallahu laka wa baraka alaika. Maknanya sama aja. Kalau di Indonesia kan ya sama saja. Tapi kalau dilihat makna dari konteks bahasa Arab, itu beda sekali. Yang pertama keberkahan ketika Allah memberikan nikmat. Yang kedua keberkahan ketika Allah memberikan cobaan. Itu beda sekali itu. Atau kata Nabi, jawabannya adalah ajzalallahu thawabaka. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala untukmu. Nah, ini kan menumbuhkan persaudaraan di antara umat Islam, saling mendoakan. Itu penting, ya. Ketika ada anak yang lahir, kita ucapkan selamat kepada orang tuanya yang diberikan selamat memberikan jawaban terima kasih atas apa yang diucapkan, ya, sebagai doa, ya. Wa yustahabu halqu ra'sil mauludi fil yaumis sabi'i min wiladatih wa ayyusammiya bih. Yang berikutnya disunnahkan mencukur rambut anak yang baru dilahirkan pada hari ke-7 dan diberikan nama pada hari ke-7 tersebut.
ba'da zabil aqiqah, setelah disembelihnya aqiqah. Wa yutasaddaqu biwazni sya'rihi dzahaban aw fiddatan, dan disodakohkan dengan ukuran berat rambut yang dicukur tadi, ya. Sodakohnya apa? Seharga emas atau perak. Ya, jadi timbang tuh. Nah, rambutnya dicukur, kemudian ditimbang berapa gram, dikonversi dengan emas atau perak, berapa harganya, sodakohkan. Ini tafaulan, agar anak ini kelak menjadi orang yang senang sodakoh. Ya, itu harapannya begitu. Kenapa begitu? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Fatimata. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah Az-Zahra, faqala zini sya'ral Husain wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan. Timbanglah rambut ya Husain dan sodakohkanlah sesuai dengan timbangan perak. Ya. Jadi ukurannya perak, perintah di situ. Ya. Ini mudah-mudahan masih menjadi kebiasaan ini, walaupun bukan wajib ya. Ini perkara sunnah, hukumnya sunnah, tapi ini menjadi satu harapan ya bagi orang tua agar nanti anaknya itu menjadi anak yang senang bersedekah, senang berbagi, ya seperti itu. Yang berikutnya, wa yukrahul khitanu yaumal wiladati wa yaumas sabi' indal Hanafiyah. Kemudian terkait dengan khitan sunnah ya atau sunat itu, khitan atau sunat, kalangan pengikut madhab Hanafi mereka memakruhkan bila mana khitanan itu dilakukan pada saat bayi lahir dan juga pada saat 7 hari setelah kelahirannya. Jadi kalau kata Imam Hanafi, ya bayi laki-laki atau perempuan gitu, yang atau bayi laki-laki yang lahir kemudian dikhitan itu makruh. Ya, bahkan kalaupun udah 7 hari di saat akikah dikhitan itu makruh. Ya, kenapa? Alasan beliau li'annahu min fi'lil yahud, karena itu perbuatan orang Yahudi. Ya. Wa yustahabbu inda syafi'iyati ayyakunal khitanu fil yaumis sabi'i min wiladati. Nah, tapi di sisi lain kalangan madhab Syafi'i justru mensunnahkan khitan pada hari ke-7. Ya. Jadi ketika bayi laki-laki umur 7 hari itu khitan. Menurut kalangan Syafi'iyah itu hukumnya disunnahkan. 5 akhrajahul Baihaqi wa Aisyata, kalangan Syafi'iyah melandasi pendapatnya ini berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatanal Hasana wal Husaina yaumas sabi'i min wiladatihima, bahwa Nabi menghitan Hasan dan Husain di hari ke-7 ya pada sejak kelahirannya. Jadi kalangan Syafi'iyah ini landasannya. Ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidah Aisyah istri Rasul ya, di mana Siti Aisyah mengatakan Rasul itu ketika menghitan Hasan dan Husain itu persis ketika Hasan umur 7 hari. Ya, dan ketika Husain sama, yaitu juga ketika Husain umurnya 7 hari. Nah, ini kalau di Indonesia tradisi orang Sunda biasanya. Orang Sunda itu kalau khitan lebih awal gitu ya. Walaupun yang 7 hari mungkin jarang ya. Ya, tapi ini menurut paham mazhab Syafi'i ini merupakan sunnah ya. Kemudian sunnatun muakkadatun indal malikiyati wal hanafiyati lidzukur. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi ya
Beliau mengatakan bahwa khitan itu adalah hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi kalau anak laki enggak dihitan itu dalam mazhab Syafi'i berarti berdosa. Kenapa? Karena beliau menghukumkan wajib. Sementara Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan hitan itu sunnah, ya, enggak wajib bagi laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Ya, Imam Syafi'i mengatakan al-khitanu fardun ala dzukuri wal inas. Khitan itu, ya, hukumnya fardu baik untuk laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Ahmad, khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Perempuan apa? Enggak wajib tapi mukromah, ya, atau mukrimatan, memuliakan perempuan maka dikhitan. Sama dengan Malikiyah, mereka juga mengatakan bahwa perempuan itu dihitan, juga Hanafiyah itu adalah mukrimah karena memuliakan perempuan tersebut. Di kita rata-rata di khitan. Cuma perempuan itu kan beda. Kalau laki-laki bagian kulupnya dibuang, ya. Karena secara fikih dalam mazhab Hanafi mazhab Syafi'i, ya, kalau itu enggak dikhitan, ya, maka di bagian kulup itu masih ada najis. Jadi ketika anak laki kencing gitu, kencing, itu ada bagian yang najis yang enggak keluar. Itu terhambat di kulupnya. Maka anak kecil yang ikut sholat dan dia belum dikhitan laki-laki, dia nggak boleh berdekatan dengan yang lain, ya. Kenapa? Itu menyebabkan ketika dia membebani orang lagi sholat, ya, dia bersandar orang sholat itu batal. Kenapa? Karena dia bawa najis, ya. Membawa yang najis nggak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Gitu. Nah kalau perempuan hitannya kan beda, namanya bukan hitan, khifad, ya. Khifad itu hanya pada bagian atas kemaluan itu kulitnya di sedikit sekali, cuma sedikit sekali dilukai, ya, dilukai sedikit. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Ya ada sesuatu, ya. Nanti dalam urusan ketika dia dewasa itu berbahaya kalau ditoreh terlalu besar, ya. Itu nanti ada sesuatu yang nggak bagus ketika dia dewasa. Maka oleh sebab itu kalau kalangan Malikiyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah, perempuan itu tidak wajib dikhitan tapi hanya mukrimah, ya, memberikan kemuliaan pada perempuan. Kemudian yang terkait dengan pemberian nama, ya. Rasul mengatakan, ya, bahwa untuk pemberian nama hendaklah menggunakan nama-nama yang baik, ya. Di mana di sana dikatakan wa yusannu ayyuhsinal walidu ismal maulud, disunnahkan bagi orang tua, ya, bayi itu untuk memberikan nama yang bagus. Karena berdasarkan hadis Rasul, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sungguh kamu nanti akan dipanggil di hari kiamat sesuai dengan nama kalian. Wa asma'a abaikum, dan nama bapak-bapak kalian. Fahassinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Jadi nanti siapa? Nama Abdullah bin Abdurrahman. Itu yang dipanggil itu nanti, ya. Ketika di hari kiamat nanti Allah memanggil dengan nama-nama itu. Jadi si A bin B, ya, itu seperti itu. Maka Nabi mengatakan Abdul Asma Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman, ya. Itu nama yang terbaik,
Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, ahabbul asma'i lillahi ta'ala ya Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kemudian mana lagi yang dianggap bagus? Harith, Hammam. Itu nama-nama yang bagus. Dalam riwayat Abu Daud ditambahkan begitu, ya. Gitu. Kemudian boleh juga apa? Nama dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Umpamanya Abdur Razzaq, ya. Abdur Rahim, gitu kan ya. Itu nama-nama dengan Asmaul Husna, itu pun bagus. Ya. Tapi jangan bikin nama Rahman, nggak boleh. Bab Rahman itu adalah nama Allah. Ya, itu nama Allah. Maka kita harus menyebut Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razzaq, ya, Abdul Majid, gitu. Ya, karena kalau dipakai Majid saja tanpa Abdul, itu nama Allah. Sehingga nanti maknanya beda. Ketika Abdul Majid, ya, hamba Allah, ya, hamba Allah. Abdul Rahman, hamba Allah, ya, itu sama dengan Abdullah. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, ya, itu merupakan nama-nama Allah. Dan umumnya Nabi mengatakan nama yang bagus, nama yang satu kata saja. Maka Nabi itu menamakan anak semua satu kata. Ibrahim, itu satu kata, Ibrahim. Fatimah, Zainab, Ruqayyah, nggak ada yang dua kata. Ya, Nabi selalu memberikan nama anaknya dengan satu kata. Ya, karena menurut beliau itu merupakan yang terbaik. Saya kira ini ya bahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan kelahiran seorang anak. Ya, tentunya ya ada bagian-bagian yang mungkin di kita itu sudah jarang dilaksanakan ya, seperti tadi tahnik itu udah jarang dilakukan. Pemberian nama juga sudah tidak lagi ikut dengan sunnah Rasul ya, gitu. Lebih banyak nama-nama yang ya nama-nama sekarang lah ya, gitu, seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada para jemaah. Bila mana ada yang perlu untuk didalami, disilakan ya untuk menyampaikan hal tersebut.